Wala yaqiba baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Yang ke-11 daripada syarat takbiratul ihram adalah tidak boleh diam baina labdil jalalah antara lafaz Allah dan akbar dengan diam yang panjang mutlak. Nah, seperti gimana? Allahu akbar. Nah, terpisah. Itu tidak boleh. Bisa. Atau sedikit atau sebentar terpisahnya, kalau memang bertujuan memisahkan antara lafaz Allah dan lafaz akbar, itu tidak sah takbiratul ihram. Berbeda dengan tidak dimaksud memisahkan, walaupun sebentar, tidak maksud memisahkan antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Itu kan itu tidak apa-apa, artinya sah saja takbiratul ihram. Allahu akbar, seukuran senapas. Allahu akbar. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Ya memang tidak memaksud memisahkan. Kalau memaksud kalau tidak ada maksud memisahkan, tapi itu antara lafaz Allah dan lafaz akbarnya itu terpisahnya lama, sama saja itu tidak sah takbiratul ihramnya, walaupun tidak memaksud memisahkan. Allahu akbar. Nah, itu tidak sah takbir. Wa yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12 adalah harus mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbiratul ihram. Kerasnya seberapa? Ya, ditinjau sekira asal terdengar ke telinga sendiri. Kalau memang suaranya sendiri, Allahu Akbar. Kalau untuk imam yang keras, yang supaya kedengaran makmum. Allahu Akbar. Kenapa? Supaya ya tanda kalau imam takbir, si makmum kemudian takbir. Jangan sampai si makmum mendahului imam dalam takbir, gitu kan? Karena memang kalau berjamaah itu salah satu daripada bisa membatalkan makmum ketika berjamaah itu niatnya itu bareng dengan imam, bersamaan dengan imam. Nah, itu batal, si makmumnya batal. Berbeda dengan selain takbiratul ihram, seperti mau ruku bareng, itidal bareng, sujud bareng, duduk bareng, sama. Nggak mau keselimut terus antara yang merwa sama rosi terus. Nah, itu makruh, nggak batal tapi makruh. Kalau takbiratul ihram bareng batal, apalagi ngeduluin imam, si makmum batal. Nah, gimana misalkan kondisinya gini, si imam takbiratul ihram Allahu Akbar, nah si makmum kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Imam ingat, saya niat enggak tadi ya? Apa dibatalin gitu kan? Nah, caranya bagi imam udah takbir aja, asal kedengar sendiri, jangan dibatalin. Ya jangan ke tangan lagi, udah balik sambil niat itu nggak apa-apa. Sebab apa? Supaya kondusif gitu. Soalnya kan kacau
berhenti kan kacau nantinya, nggak kondusif sholatnya. Apa-apa nih mami, niat enggak. Iya, supaya kondusif yaitu jadi si imamnya itu takbir niat lagi nih, soalnya enggak pas takbiratul ihram itu lupa niat, maka si imam caranya gitu takbir dengan niat Allah, asal kedengar sendiri aja, yang kacau pakai ini ya. Caranya gitu ya nanti kalau memang ke nasib yang ada jadi imam gitu kan lupa niat, sedangkan udah mulai sholat si makmum udah takbir semuanya, pas itu saya belum niat, ya niat lagi, jangan dibatalin niat. Nah itu caranya gitu supaya kondusif berjalan terus gitu. Ya, emang ada ya referensinya ada kayak gitu. Wa yusmi'a nafsahu jami'ahu, harus terdengar ke telinga sendiri. Itu juga tidak ada yang mencegah, semisal anak main-main itu kan bercanda nggak kedengeran, maka ya tarikin suaranya keras Allah sampai terdengar. Itu kan lagi sholat Allahu Akbar, tetangga gurung. Wow. Ya dikerasin supaya terdengar Allah. Ya kalau beda sama orang yang itu nggak ngedengar, ya udah beda urusannya gitu kan, orang budak gitu kan, beda urusannya. Ini kan susah ngaji sama yang ustaminya itu budak kan, pas lagi ngaji hujan gede petir juer, orang-orang pada gini dia menyantai. Kata teman-temannya dingin, kamu ngaji batuk mulu ya. Ini bukan batuk, orang petir itu dianggapnya batuk. Nah itu kan. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, yang selanjutnya takbiratul ihram syaratnya yang ke-13 adalah masuk waktu sholat fardu dan sholat sunnah yang di waktu. Nah, ketika takbir harus masuk waktu. Ya ketika sholat isya takbir ihramnya ya harus di waktu isya. Gimana misalkan pas takbiratul ihram sholat maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu isya, mana itu nggak sah. Berbeda dengan gini, misal kita pulang kerja nih, belum sholat asar, datang jam 5, mandi banget, kemudian takbir Allahu Akbar sholat asar, sudah beres Allahu Akbar maghrib. Nah itu masih terusin, jangan batalin. Masih kenapa? Masih sholat asar. Artinya sholat asarnya masih ada melaksanakan, bukan terjadi kok masih sih. Misal sholat subuh, ya kan enggak lihat-lihat jam, Allahu Akbar, sholat subuh, Allahu Akbar. Ternyata kurang, belum waktunya, belum waktu subuh. Pas takbir Allahu Akbar, yang di masjid musola baru adzan, adzan subuh. Itu belum masuk waktu, walaupun diterusin subuh masuk, ya kan, subuh masuk nggak sah. Kenapa? Takbirnya bukan di dalam waktu sholat tertentu. Atau sholat maghrib gitu, Allahu Akbar, kemudian sudah takbir
masuk waktu isya, terusin sholat maghribnya, nggak jadi kodok, terusin. Kenapa? Karena takbirnya masih di dalam waktu maghrib, walaupun serokaat awal, rokaat kedua, ketiganya sudah di waktu isya, pas takbirnya di waktu maghrib, nggak masalah. Itu ya. Atau sholat maghrib bacanya rokaat awal Baqarah, terus keduanya surat Al-Maidah, kan beres waktu rokaat akhir kan, waktu isya beres, selesai itu kan, nyambung lagi. Daripada takbiratul ihram itu harus masuk waktu. Wa iqawu halal istiqbal, terlaksananya itu ketika menghadap kiblat. Itu kan, hadap kiblat. Allah. Jangan ini belum menghadap kiblat takbir, Allahu Akbar, beres. Di kiblatin langsung. Bisa. Harus di posisi menghadap kiblat. Wa ala yuhilla biharfin min hurufnya, tidak boleh ada celah, ada cacat huruf-hurufnya takbir itu kan. Tidak boleh ya kan, seperti tadi Allahu Akbar, nah itu tidak boleh. Nah yang ke-16 terakhir adalah tidak boleh takbirnya makmum mendahului takbirnya imam, maka itu tidak sah bagi si makmum. Kalau imamnya tetap sah. Gitu. Faslun surutul Fatihah wa hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang masalah syarat-syarat takbiratul ihram. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi para jamaah. Yang penting yaitu Allahu Akbar. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila memang ada pertanyaan, silakan bertanya. Mungkin bertanya Pak Ustaz, itu kalau misalkan Allahu Akbar sambil tangan begini, apa Allahu Akbar itu? Sambil ngangkat tangan. Jadi ketika Allah Akbar, tangan udah di telinga. Allah, itu bagus. Ya kan sunnah ngangkat tangan itu ya tangannya diangkat tepat di pundak, dan atau jari jempolnya ini, jempol nempel di daun telinga. Allah, itu sunnahnya, itu disebut sunnah hayat. Sunnah hayat ya kan, beda dengan sunnah abad. Dalam sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tidak dikerjakan, enggak, sunnah sujud sahwi. Beda dengan sunnah hayat abad. Kalau sunnah abad ditinggalkan, disudutkan sujud sahwi, seperti rokaat tahiyat awal itu sunnah abad. Tahiyat awal rokaat kedua itu kan tahiyat, itu bukan rukun tapi sunnah abad. 4, misalkan sholat asar 4 rokaat ngejurujus aja nggak tahiyat, nggak masalah, nggak batal, tapi sunnah sujud disengaja maupun tidak disengaja, disengaja maupun tidak disengaja, itu sunnah abad. Sunnah abad ya, posisi ngangkat tangan itu kan sunnahnya 4, ketika takbir, ketika bangun dari ruku, yaitu i'tidal. Awas kayak jatuh, takbir, i'tidal, bangun dari tahiyat awal,
itu sunnah angkat tangan. Itidalnya kan mau itidal Allah sami Allah liman hamidah, mau ruku angkat tangan Allah, itu disunahkan. Kalau rokaat ketiga mau berdiri ke rokaat ketiga itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Sholat isya nih pas bangun ke rokaat ketiga, bangun mau menuju ke rokaat keempat gitu kan, dari rokaat 3 ke rokaat keempat kan bangun nggak ada tahiyat tuh, Allahu Akbar, tidak disunahkan angkat tangan langsung, tapi disunahkan memanjangkan lafaz Allahu Akbar buat imam, buat ataupun sholat sendirian. Itu sunnah kayak gitu. Jadi kenapa dipilih Allahu Akbar? Karena ketika kita maklum, artinya hati kita terbuka bahwasanya selain Allah itu kecil, Allah lah yang maha besar, hanya Allah Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kebesaran Allah di hati kita, sehingga masalah dunia nggak ada apa-apanya. Jadi ya nyantai. Kalau masih ngucapin Allahu Akbar, urusan setoran kayak gitu. Iya. Tiba-tiba ingat Allah, tiba-tiba ingat. Iya. Yang penting ketika ngucapin Allahu Akbar itu hadir, artinya khusyuk. Setelah itu ya itu ya artinya tetap sah sholatnya. Itu kan yang penting pas Allahu Akbarnya, pas takbirnya ada kekhusyuan, itu sudah mencakup sunnah khusyuk. Karena repot ya kan, kita masih banyak problem itu kan. Kenapa? Karena ya itulah masih belajar orang-orang itu kan gitu. Kalau selain Allah yang nggak ada masalah, nggak ada problem, ya enak sholat. Istri kawin ya alhamdulillah, nggak masalah, nggak problem. Dia sunnah gitu, sunnah Rasul. Sabar kan ya kan perilaku Rasul. Dia sunnah Rasul. Jangan kita pas sangka sunnah Rasul itu malam Jumat doangan. Enggak sekali. Nah itu sunnah. Itu. Tapi memang setidaknya kita harus memahami gitu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita hadirkan Allah yang selain Allah kecil. Artinya enggak ada masalah, enggak ada apa-apanya. Kita menghadap, nah itu nanti dianggap pahalanya lebih besar kayaknya. Karena hadirnya hati kita, ingatnya hati kita kepada Allah. Ditegur atasan, enggak masalah, no problem, insyaallah. Karena gitu Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masalah yang ruwet, Nabi langsung sholat. Kenapa? Mengingatkan Allah, hanya Allah yang maha besar, selain Allah nggak ada apa-apa. Jadi enak. Nanti kan gitu caranya. Pak Eko ya diomelin bini bawel, Allah Akbar sholat. Beres urusan. Jangan update status di WA. Bini bawel di statusin ya, kacau. Sholat Allah atau wirid atau baca Quran kan enak.
istri juga nggak ngambek. Bahkan ada sebagian wali min aulia, dia itu punya istri, tapi istrinya nggak mau ngehidmah, bawel banget. Ada temennya main ke rumahnya, nggak dikasih air, jangan pun makanan, air nggak dikasih. Itu temennya aneh, sih kamu sampai segitunya ketemu. Pas dilihat-lihat istrinya mau, Ramelnya minta, bahkan nggak mau diapa-apain. Tapi yang anehnya itu cari kayu bakar ditemenin sama macan. Itu lelakinya, terus ditemenin sama macan. Bahkan yang mikul kayunya itu macan. Yang anehnya kemudian istrinya keburu sadar, artinya obatlah menghidmah ke suaminya. Itu macan nggak mau menghidmah terus. Jadi istri itu bandingannya macan. Istrinya diam artinya galak, macan minggat. Istrinya galak, macan datang menghidmah. Jadi yang itu sampai alhamdulillah. Jadi diajar jadi wali kayak gitu. Ketika dibawelin istri, alhamdulillah. Bahkan kayak gitu orang-orang pada sayang. Jangan orang macan segitu galaknya jadi sayang. Jadi kalau lelaki yang pegang-pegang hewan buas jangan salah, istrinya kayaknya galak. Itu luar biasa. Ketika istrinya tobat, artinya mau berkhidmat ke suaminya, kemudian macan nggak mau. Ini sekedar istilahnya begitu lah. Jadi kita jangan anggap yang kita anggap itu Allah, karena Allah yang Maha. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian ini mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa awwalil akhirin wa salli wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala sanadina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna ta'ala sirrana wa 'ala nabiyyina faqad wa lana wa ta'ala hajatana wa qina su'alana wa ta'ala musina ba'dana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan siddiqan yatana'amana wa yusibana illa ma taqabbala minna wa sallallahu ya dzal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.